Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kegiatan, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, apa kabar anak-anak? Sebelum kita belajar, mari anak-anak siapkan dulu alat tulisnya. Simpan di atas meja ya, di atas mejanya masing-masing. Kemudian untuk kehadiran nanti di list saja di grup WhatsApp ya, yang grup kelas kita. Nah, jadi langsung saja. Ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Ya, materi minggu lalu itu tentang wudhu. Ada berapa rukun wudhu? Ya, ada 6. Nah, jadi rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama niat, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh tangan, kemudian membasuh sebagian daripada rambut atau sebagian dari kepala, yang kemudian membasuh kaki, dan keenam itu adalah tertib. Nah, tertib itu sesuai urutan. Nah, jadi untuk materi kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang tayamum. Nah, ada yang sudah tahu tayamum itu apa? Nah, Bapak jelaskan ya pelan-pelan. Jadi, tayamum adalah mengusap debu ke muka dan kedua tangan sampai sikut dengan rukun dan syarat tertentu. Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi sebagai rusoh. Nah, rusoh itu dalam bahasa Arab artinya keringanan untuk orang-orang yang tidak dapat menggunakan air karena sebab-sebab tertentu. Nah, jadi tayamum ini adalah berwudhu atau adalah sesuatu yang menggantikan wudhunya. Jadi jika tidak ada air boleh bertayamum. Jadi tayamum ini adalah pengganti wudhu selain menggunakan air, yaitu menggunakan debu atau tanah yang suci. Nah, kemudian kenapa tayamum itu boleh dilakukan? Nah, jadi antara lain itu karena tidak adanya air. Nah, kemudian sakit. Nah, jadi kalau kena air itu malah tambah parah sakitnya gitu. Kemudian sedang dalam perjalanan, sedang naik pesawat, sedang naik bis misalnya dalam perjalanan jauh. Tidak sempat wudhu, jadi boleh bertayamum. Kemudian air yang sedikit, jadi misalnya air yang tidak memungkinkan untuk wudhu. Nah, misalnya kalau kita berwudhu nanti tidak ada untuk minum. Nah, kemudian orang yang meninggalkan sholat, yang keenam orang yang berjinah muson, yang ketujuh orang kafir harbi, yang kedelapan murtad atau keluar dari agama Islam, yang kesembilan itu anjing gila ya, atau ada penyakit rabies gitu. Nah, kemudian syarat tayamum. Nah, syarat tayamum itu ada 5. Nah, yang pertama itu menggunakan tanah yang suci dan berdebu. Yang kedua itu bersuci dari najis terlebih dahulu. Jadi sebelum bertayamum itu hendak bersih dulu dari najis. Misalnya ada teh ayam nempel di kaki, nah itu tidak boleh. Jadi harus bersih dulu segala macam najisnya. Kemudian yang ketiga itu sudah masuk waktu sholat. Nah, jadi kalau udah waktu sholat itu boleh bertayamum. Yang keempat berusaha mencari air tetapi tidak dapat. Nah, yang kelima tayamum hanya berlaku untuk satu kali sholat saja. Untuk satu kali sholat fardu. Misalnya sedang sholat jamak qashar. Misalnya sholat asar di waktu zuhur. Nah, itu hanya boleh melakukan satu kali ini saja. Tayamum saja, misalnya untuk sholat zuhur, nah satu kali tayamum, kemudian untuk asar itu bertayamum lagi, jadi tidak boleh melakukan satu kali tayamum untuk 2 kali sholat. Kemudian, nah selanjutnya adalah rukun tayamum. Nah, seperti rukun wudhu itu ada 6, maka rukun tayamum itu ada 5. Nah, pertama adalah memindahkan debu ke muka dan kedua tangan sampai sikut. Yang ketiga niat. Yang kedua niat, yang ketiga mengusap muka, yang keempat mengusap kedua tangan sampai sikut. Dan yang kelima itu tertib. Tertib itu adalah sesuai urutan ya, anak-anak ya. Nah, kemudian
Selanjutnya itu adalah sunnah-sunnah tayamum. Nah, yang pertama itu adalah membaca basmalah, kemudian mendahulukan anggota yang kanan, kemudian yang kiri, dan yang ketiga itu berturut-turut. Nah, berturut-turut itu adalah sesuai eh, ketentuannya yang tadi, yang sama seperti rukun tayamum tadi, itu tidak boleh diacak gitu. Nah, kemudian slide selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah sesuatu yang membatalkan wudhu. Jadi sama seperti hal yang membatalkan wudhu, terkena najis, eh, ter apa sedang tidak suci dirinya, misalnya tengah tayamum itu haid, terkena darah, kemudian dan lain-lain. Intinya yang sama seperti membatalkan wudhu gitu. Jadi entah itu terkena najis atau terkena hadas besar maupun hadas kecil ya. Dan kemudian mendapatkan air sebelum sholat. Nah, ketika sudah tayamum kemudian menemukan air. Nah, jadi batal tayamumnya tersebut. Maka boleh seseorang tersebut berwudu menggunakan air. Nah, selanjutnya adalah niat tayamum. Nah, niat tayamum. Jadi sama-sama ya. Jadi yang belum bisa membaca Al-Quran nanti boleh ditulis Latin ya. Nanti biar Bapak pelan-pelan sebutkan. Nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah yuk kita pelan-pelan. Nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Sekali lagi. Nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Yuk terakhir. Nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Nah, boleh pakai bahasa Indonesia. Misalnya, aku niat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita praktek ya. Nah, ini Bapak jelaskan saja secara virtual prakteknya secara online ya. Jadi, pertama-tama tepuk telapak tangan ini ke area yang berdebu, yang sekiranya berdebu. Misalnya di dalam perjalanan. Nah, di depan kita kan ada kursi penumpang lain. Nah, boleh ambil debunya di kursi penumpang yang lain itu. Keprukan telapak tangan kita ke kursi penumpang itu. Nah, setelah dikeprukan, kemudian tipiskan. Nah, sebelum mengusap ke muka, mari berniat. Nah, berniat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Usap kedua muka seperti biasa, seperti wudhu. Satu kali saja ya. Kemudian ambil lagi debunya di kursi penumpang. Setelah itu tipiskan, kemudian ke tangan. Nah, yang kanan, kemudian yang kiri. Ingat mendahului yang kanan, kemudian yang kiri. Jadi sekali lagi ya, Bapak praktekkan. Ambil debu di kursi penumpang, tipiskan, berniat. Nawaitu tayamumah listibahati sholati lillahi ta'ala. Usap ke muka. Ambil lagi, tipiskan, usapkan ke tangan kanan, kemudian selanjutnya yang kiri, dan selesai. Nah, jadi doanya sama seperti doa wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Nah, jadi demikian pemaparan materi ya yang Bapak jelaskan tadi. Jadi tugasnya untuk anak-anak silahkan membuat video tentang tayamum. Nah, silahkan membuat video tentang tayamum. Nanti upload videonya di YouTube dan kemudian linknya silahkan share di grup WhatsApp kelas kita ya. Nah, jadi kesimpulannya tayamum itu adalah sesuatu yang
menggantikan wudhu. Jadi menggantikan wudhu selain menggunakan air, yaitu bertayamum, yaitu adalah menggunakan wudhu gitu. Jadi jika tidak ada air misalnya dalam perjalanan susah gitu, tidak memungkinkan wudhu, maka boleh bertayamum. Jadi untuk bersuci diri kita sebelum sholatnya. Jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mari sama-sama mari kita sama mengakhiri kegiatan. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.